Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Evi Fauzawati. Dengan materi hari ini adalah administrasi transaksi kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Materi ini disponsori oleh Warna-Warni 99. Please like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Nah, di sini kita akan membahas materi pokok, yaitu tentang pencatatan bukti transaksi. Dan hal-hal yang harus dipelajari oleh siswa adalah yang pertama, kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa. 3.3 menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi. 4.3 melakukan pencatatan bukti transaksi. Dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa adalah yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan pengertian bukti transaksi. Yang kedua, siswa mampu menguraikan analisis bukti transaksi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis bukti transaksi. Dan yang terakhir, siswa mampu memverifikasi bukti transaksi. Untuk materi yang terakhir akan kita bahas di video selanjutnya, karena ini nanti akan berhubungan dengan sistem akuntansi. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang mungkin kalian akan tahu ini karena gambar-gambar ini biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dan gambar-gambar ini merupakan contoh-contoh dari bukti transaksi yang kalian gunakan secara tidak sadar. Seperti yang saya tunjuk di sini, kalian lihat panah ini. Ini adalah salah satu bentuk M-Transfer menggunakan mobile banking. Dan bukti transaksinya adalah berupa notifikasi seperti ini. Jadi kalau kalian mentransfer uang kalian nanti akan mendapatkan notifikasi ini jika menggunakan mobile banking. Kemudian berikutnya, salah satu contohnya lagi adalah nota kontan. Nota kontan ini adalah salah satu contoh daripada bukti transaksi yang biasanya kalian terima saat terjadi transaksi jual beli, misalnya di warung, di toko kelontong, di fotokopian. Nah, dan di bawahnya ada struk Indomaret. Nah, siapa yang nggak pernah belanja di Indomaret? Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan retail-retail yang lain biasanya menyediakan struk seperti ini untuk menunjukkan berapa jumlah produk yang transaksi. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bukti transaksi. Yang pertama adalah penjelasan tentang transaksi. Transaksi adalah aktivitas perusahaan. Jadi, aktivitasnya yang menyebabkan perubahan pada posisi harta keuangan perusahaan. Dengan contoh, menjual, membeli, membayar gaji, membayar listrik, semuanya adalah suatu transaksi, aktivitasnya. Kemudian ada administrasi transaksi, yaitu kegiatan. Nah, ini adalah kegiatan mencatat, pembukuannya. Berbagai perubahan posisi keuangan dari suatu perusahaan secara kronologis. Jadi, kronologis adalah dari tanggal awal bulan, contohnya, sampai akhir bulan. Itu adalah kronologis. Dari angka 1 sampai angka 10, itu namanya kronologis. Jadi, kalau transaksi adalah aktivitasnya, administrasi transaksi adalah pencatatannya. Bukti transaksi adalah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi suatu perusahaan. Jadi, ini adalah buktinya, slipnya, struknya dari suatu kegiatan dan transaksi suatu perusahaan. Proses transaksi adalah bukti yang menyatakan baru saja terjadi transaksi antara dua pihak.
Jadi proses transaksi adanya transaksi antara dua pihak yang mengakibatkan berpindahnya uang untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, bukti ini sangat penting karena itu akan dijadikan dasar akuntansi untuk mencatat kegiatan ekonomi perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat berjalan atau tidak, nanti salah satunya tergantung pada bukti transaksi. Oke, kita lanjut. Nah, bukti transaksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bukti internal dan yang kedua ada bukti eksternal. Bukti internal adalah bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi bukti ini hanya ada di dalam perusahaan. Dan contohnya adalah memo, dan hanya ada memo contohnya. Untuk bukti transaksi eksternal, ini buktinya terjadi di antara dua perusahaan atau lebih. Jadi bukti ini terjadi ketika ada di luar perusahaan. Nah, di sini saya akan jelaskan macam-macamnya. Untuk bukti transaksi internal hanya ada satu, yaitu berbentuk memo, karena memang hanya intern perusahaan. Biasanya itu ditujukan kepada pimpinan untuk orang yang ditunjuk atau divisi ke divisi yang lain. Untuk bukti transaksi eksternal di sini ada 9 contoh, yaitu ada faktur, nota kontan, nota debit, nota kredit, kwitansi, cek, biliet giro, rekening koran, dan bukti setoran bank. Macam-macam bukti ini akan saya terangkan di bawah ini. Nah, sebelum masuk ke macam-macam bukti, di sini saya akan menerangkan manfaat dan fungsi dari bukti transaksi. Yang pertama adalah dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bukti transaksi. Jadi seperti hanya stok belanja di Indomaret, di situ akan tertulis siapa kasirnya. Nah, dialah yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi media berisikan data informasi keuangan. Di bukti transaksi sudah jelas uang itu digunakan untuk membeli apa dan berapa jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Jadi, bukti ini nanti akan menjadi bukti bahwa percatatan akuntansi itu adalah sesuai dengan kenyataan dan tidak dimanipulasi. Yang keempat, dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Nah, seperti hanya nomor 3, ini adalah bukti yang nyata. Oleh karena itu, bisa mengurangi kesalahan dalam penulisan transaksi. Yang terakhir, dapat menghindari duplikasi dalam pengumpulan data keuangan. Karena bukti ini setiap kali transaksi hanya bisa dikeluarkan satu kali ataupun 2 kali atau berkali-kali namun dengan nominal dan juga produk yang sama. Oleh karena itu tidak akan terjadi duplikasi. Oke. Silakan tulis di kolom komentar ya kalau masih bingung. Oke, berikutnya di sini saya campur ada bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Nah, saya akan mulai dengan mengklik memo. Nah, ini adalah bentuk dari memo, bisa dilihat. Nah, inilah memo itu. Di situ ada terdapat tanggal, ada terdapat, nah di sini ada tulisan memonya, dari mana memonya, kepada siapa, dan hal perihalnya apa. Jadi memo ini memang bukti transaksi internal yang memang ditujukan untuk badan instansi itu sendiri dan bersifat private. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya saya akan ke kwitansi. Nah, kwitansi adalah buku transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang.
Jadi kwitansi ditandatangani oleh penerima uang. Di sini penerima uangnya adalah Budi KS. Nah, di contoh ini ada. Ini adalah menerima uang. Sedangkan yang mengeluarkan adalah saudara Ahmad. Nominalnya 1 juta. Jadi untuk bukti transaksi pasti di situ akan ada tertulis nominal secara jelas dan juga untuk perihal seperti apa. Nah, tanggalnya juga ada. Biasanya kalau untuk kwitansi itu dibuat 2 rangkap, yaitu pada di sini ini bonggol kwitansinya nggak kelihatan. Di sini ada lembar panjang sama lembar pendek. Lembar pendeknya itu adalah bonggol kwitansi, yang panjang itu digunakan untuk yang menerima uang biasanya. Dan agar kwitansi ini lebih kuat secara hukum, biasanya ditambahi materai, bisa ditambahi stempel. Jadi lebih bisa dipercaya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin yang jarang kita tahu, yaitu adalah faktur. Nah, faktur ini bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan sistem pembayaran kredit. Atau kredit adalah secara hutang. Faktur diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual. Dari sisi pembeli namanya faktur pembelian. Kalau dari sisi penjual namanya faktur penjualan. Coba lihat seperti ini bentuk fakturnya. Nah, seperti kalian lihat di semua bukti transaksi pasti ada produknya dan ada harganya. Dan faktur ini adalah pembelian kalau kalian pembelian kredit. Misalnya kamu beli laptop, harganya 5 juta. Kamu hanya bayar DP 100.000, di situ akan dikeluarkan faktur. Nah, oke. Berikutnya kita masuk ke nota kontan. Nah, ini nota kontan. Bentuknya macam-macam nota kontan tergantung dari tokonya. Cuman kalau kalian beli di ATK, alat tulis kantor, di toko-toko ATK di situ juga banyak yang jualan kontan yang isinya blank. Jadi tidak terdapat nama tokonya, tapi ditulis sendiri. Ini nota kontan adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Jadi harus cash. Nggak ada orang fotokopi mas utang ditulis di nota kontan. Jadi nota kontan itu harus cash ya. Lembar asli diserahkan kepada pembeli, lembar kedua atau kopi disimpan penjual sebagai sumber pencatatan akuntansi perusahaan. Jadi nota kontan ini biasanya ada yang rangkap 2 juga, ada yang rangkap 3. Kalau untuk yang rangkap 2 itu biasanya nota kontan yang pertama itu yang putih yang di depan itu biasanya untuk pembeli. Seperti ini modelnya. Yang kedua biasanya warna itu disimpan sama yang penjualnya sebagai bukti bahwa pada tanggal ini hari ini Anda transaksi sebesar ini dengan produk ini, seperti itu. Oke, lanjut. Jangan capek-capek ya. Berikutnya adalah nota kredit. Nah, ini adalah nota kredit. Nota kredit adalah pengurangan piutang usaha karena retur atau pengembalian barang maupun penurunan harga yang tidak sesuai pesanan pembeli. Tujuannya adalah mengkredit atau mengurangi piutang yang ditagih kepada pembeli. Nota kredit dibuat dan ditandatangani langsung oleh penjual. Nah, sebelumnya saya menjelaskan, nota ada 3, nota kontan, nota kredit, dan nota debit. Untuk nota kontan itu bisa kalian katakan sebagai kamu pembelian produk secara cash. Ada nota kredit, nota debit, sama itu pembelian produk secara kredit atau hutang. Kalau nota kredit itu dikeluarkan oleh penjual. Nah, ini jadi ketika penjual membuat nota kredit, berarti produkmu itu kamu kembalikan kepada penjual karena ada kerusakan. Nah, biar gak bingung saya tunjukkan nota debit ya. Nah, ini nota debit. Nah, nota kredit tadi kan kamu mengembalikan produkmu misalnya HP kepada kepada penjual. Dan di situ maka piutangnya akan dikurangi. Kalau nota debit di sini
adalah bukti pengurangan barang usaha karena ada pengembalian barang dagang atau penurunan harga. Tujuannya adalah mendebet atau mengurangi utang pembeli yang harus dilunasi. Nah, nota debit itu tadi ditandatangani oleh pembeli. Untuk nota kredit ditandatangani oleh penjual. Jadi ketika ada retur, otomatis akan ada yang namanya nota debit sama nota kredit. Kamu misalnya retur barang nih, retur HP. Di situ untuk pembeli mengeluarkan nota debit, penjual mengeluarkan nota kredit. Untuk debit sama kredit itu dipergunakan ketika ada yang namanya transaksi utang piutang. Oke. Nah, kita masuk ke cek. Nah, cek adalah surat perintah pemegang rekening giro kepada bank yang mengeluarkan sejumlah uang yang diberikan kepada pembawa cek atau pihak yang namanya terdapat dalam cek. Jadi di cek tersebut uangnya itu hanya boleh dicairkan pada yang bawa cek atau namanya memang sudah tertera dalam cek. Pengeluaran cek itu nanti akan disertai dengan kwitansi. Cek itu terdiri atas 2 lembar, yaitu lembar utama dan lembar struk atau bonggol ceknya. Seperti hanya kwitansi tadi ya, ada lembar struk sama ada lembar bonggol ceknya. Oke, setelah cek, kita akan masuk ke biliet giro. Nah, ini silakan dilihat biliet giro. Sebetulnya nggak jauh beda dengan cek ya biliet giro itu. Jadi biliet giro adalah surat perintah pemegang rekening giro kepada banknya untuk memindah bukukan sejumlah uang kepada nama pihak penerima atau nomor rekening yang telah ditetapkan. Uang juga dapat dicairkan loh di biliet giro, jadi tidak hanya memindah bukukan, tapi juga bisa pencairan. Kalau cek hanya bisa untuk pencairan. Di sini pada biliet giro ada 2, yaitu tahap clearing, yaitu penarikan dalam kota yang sama, dan inkasso untuk penarikan di luar kota atau negara. Seperti ini ya bentuknya. Nah, ini adalah contoh dari biliet giro. Selanjutnya, nah, di sini ada rekening koran. Silakan dilihat dulu. Ini contoh rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank. Jadi yang mengeluarkan bank ya, yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabah dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi intinya rekening koran ini nanti adalah sebagai bukti bahwa antara yang dikeluarkan perusahaan dan bank itu sama. Nah, oke. Kita lanjut untuk bukti transaksi yang terakhir. Adalah bukti setoran bank. Nah, untuk bukti setoran bank biasanya akan kalian lakukan ketika kalian melakukan setoran uang di bank. Kalian menabung. Nah, bukti setoran bank adalah pencatatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank. Jadi bank yang menyiapkan untuk digunakan setiap melakukan setoran uang ke bank. Namun, di masa ini sekarang kita menemukan ada yang namanya rekening yang bisa melakukan setoran tanpa bukti setoran. Jadi tanpa struk setoran maksud saya, tanpa slip setoran yang kalian lihat di contoh seperti ini. Buktinya berbeda, bentuknya adalah struk. Jadi ketika kalian melakukan setoran, otomatis akan keluar struk dari ATM yang kalian gunakan untuk setoran, dan itu jauh lebih efisien daripada yang kalian lakukan di bank mengantri, dan itu sangat lama. Tapi untuk nominal besar memang bukti setoran ini lebih diprioritaskan daripada kalian melakukannya di ATM, karena ATM itu sendiri ada nominal maksimalnya.
Nah, oke. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kalian. Silakan agar kalian lebih memahami tentang materi bukti transaksi. Di sini ada tugas siswa yang terjadi dari 4 poin. Dari 4 poin ini semoga kalian nanti bisa lebih memahami tentang bukti-bukti transaksi keuangan. Oke, terima kasih perhatiannya. Apabila terlalu cepat atau ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.